Selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Evalus Cema'a, nomor regis 3111701, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam kegiatan KKN PPM ini, judul yang saya ambil ialah pembuatan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus corona. Judul ini saya angkat berdasarkan hasil penelitian tentang pentingnya pemakaian hand sanitizer, serta berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di lokasi tempat saya melakukan kegiatan KKN dan PPM. Dari penelitian menerangkan bahwa cairan antiseptik atau hand sanitizer itu efektif terhadap penurunan angka kuman atau angka virus, dan secara deskriptif pula yang paling efektif dalam hand sanitizer itu yaitu hand sanitizer B dengan alkohol sekitar 70%. Atau dengan kata lain, hand sanitizer B penggunaannya itu secara langsung atau tanpa menggunakan air. Lebih lanjutnya, pembuatan hand sanitizer ini sangat cocok untuk dibuat sebagai program pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan kegiatan saya, yaitu kegiatan KKN PPM ini, dengan alasan bahwa masyarakat di sekitar saya ini masih minim soal penerapan protokol kesehatan, terlebih khusus mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dalam kegiatan ini ada pun tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama itu penggunaan hand sanitizer itu dapat membunuh atau mematikan virus atau kuman. Yang kedua itu dapat mencegah penyebaran virus. Dan yang ketiga itu melindungi masyarakat dari bahaya virus. Dan yang terakhir itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pada tahap berikutnya, saya akan menjelaskan bahan dan alat untuk kegiatan PPM KKN saya dalam pembuatan produk hand sanitizer. Yang pertama, lidah buaya. Itu untuk bahannya. Bahan pertama adalah lidah buaya, karena kita tahu lidah buaya itu sebagai bahan pelembab alami bagi kulit, dan kandungan vitamin, antioksidan, dan mineral dalam lidah buaya itu terbukti ampuh untuk mengatasi sejumlah gangguan kesehatan pada kulit. Selain itu, pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan bahan yang berikutnya, yaitu alkohol. Alkohol itu memiliki peran penting juga untuk pembuatan hand sanitizer ini, di mana sebagai antiseptik, alkohol yang 70% dapat membersihkan permukaan tubuh dari kuman seperti bakteri dan virus. Itu sebabnya alkohol digunakan sebagai bahan utama pembuatan hand sanitizer. Dan yang berikutnya, jeruk nipis. Jeruk nipis itu sebagai antiseptik, yaitu flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan kuman pada kulit, dan juga jeruk nipis memiliki aroma yang khas. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan dalam pembuatan hand sanitizer. Karena yang tadi saya sudah menjelaskan bahannya. Yang pertama itu peralatan pembuatan hand sanitizer itu kita harus siapkan. Pertama itu pisau. Pisau itu untuk memotong lidah buaya dan jeruk nipis. Dan yang kedua itu
sendok untuk kerok daging dari lidah buaya. Yang ketiga itu mangkuk kecil untuk menyimpan lidah buaya yang sudah dikerok. Yang keempat plastik untuk menaruh sampah dari lidah buaya atau jeruk nipis. Yang kelima untuk menghaluskan lidah buaya dan menyaring jeruk nipis itu kita menggunakan saringan. Dan yang terakhir itu botol sebagai wadah penyimpanan hand sanitizer yang siap dipakai. Pada proses pembuatan hand sanitizer, yang pertama kita potong lidah buaya yang ada di polybag. Setelah kita memotong lidah buaya dari polybag, lalu kita mencuci bahan-bahan pembuatan hand sanitizer di air yang mengalir agar terhindar dari penyebaran virus atau bakteri. Setelah kita mencuci lidah buaya atau bahan pembuatan hand sanitizer lainnya, kita kupas dan kita pisahkan bagian dalam dan kulit luarnya. Setelah itu kita tuangkan di mangkok yang sudah kita sediakan. Langkah berikutnya adalah kita haluskan lidah buaya yang sudah kita pisahkan dengan kulitnya menggunakan saringan. Penyaringan itu kita lakukan berkali-kali, 3 atau 4 kali, agar hasilnya itu lebih halus. Setelah kita menghaluskan lidah buaya, kita tuangkan ke botol yang berukuran 500 ml. Setelah kita menghaluskan lidah buaya dan mengisinya ke dalam botol yang ukuran 500 ml, langkah yang berikutnya kita iris jeruk nipis secukupnya dan diperas ke dalam mangkok yang kita sediakan. Setelah jeruk nipis diperas dan disaringkan, langkah yang berikutnya kita campurkan alkohol 70% dengan lidah buaya yang kita sudah saring atau sudah bersihkan, dan ditambah dengan jeruk nipis yang kita sudah peras atau yang kita sudah saring. Setelah semuanya tercampur di dalam botol yang berukuran 500 ml, langkah yang berikutnya kita kocok botol tersebut agar alkohol, lidah buaya dan jeruk nipis semuanya itu tercampur dengan rata. Setelah alkohol, lidah buaya dan jeruk nipis tercampur dengan rata, lalu langkah yang berikutnya kita tuangkan ke dalam botol yang berukuran 60 ml agar siap digunakan atau dipakai. Pada tahap ini, saya akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada warga yang ada di sekitar saya bahwa penggunaan hand sanitizer itu sangat penting dalam masa pandemi saat ini, di mana hand sanitizer dapat membunuh virus atau bakteri, mencegah penyebaran virus, serta melindungi dari bahaya virus. Selain melakukan penyuluhan atau sosialisasi, saya juga mempromosi produk yang saya hasilkan serta melakukan pemasaran kepada masyarakat. Pada tahap ini, saya dengan teman-teman saling bertukar pikiran atau berdiskusi. Dalam diskusi berlangsung, banyak hal-hal yang saya peroleh atau saya dapatkan yang berkaitan dengan penyebab atau persoalan yang ada di sekitar saya, di mana masyarakat minim sekali mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ataupun hand sanitizer. Dalam diskusi ini pula kami tidak lupa juga memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitar saya saat ini, yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar masyarakat bebas dari virus corona. Oke semuanya, mungkin itu saja kegiatan yang saya lakukan.
Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut partisipasi dalam kegiatan KKN PPM yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada DPR. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat. Dan yang keempat, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu untuk melancarkan kegiatan KKN PPM yang saya lakukan. Dengan ini pula, saya menghimbau kepada kita semua agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, ataupun menggunakan hand sanitizer.